Oke, hari ini kita akan bongkar salah satu pidato perpisahan paling dahsyat dalam sejarah kuno. Pidato terakhir dari seorang pemimpin bernama Yosua. Tapi ini bukan sekedar ucapan selamat tinggal biasa loh. Di dalamnya, ternyata tersembunyi semacam blueprint hukum yang cerdas banget, yang mengubah total makna dari setiap kata yang dia ucapkan. Yuk kita mulai. Nah, ini dia kalimat puncaknya. Sebuah tantangan, sebuah ultimatum, sekaligus deklarasi pribadi yang terkenal banget. Tapi, kata-kata Yosua ini bukan cuma bujukan emosional. Ini adalah sebuah tuntutan buat ambil keputusan yang tegas. Dan kita bakal lihat gimana sebuah struktur hukum kuno bikin pilihan ini jadi super serius. Oke, supaya kita paham betul seberapa kuatnya pilihan ini, kita perlu lihat dulu konteksnya. Kenapa sih momen ini genting banget? Karena ini bukan sekedar perpisahan seorang pemimpin. Ini tentang satu bangsa yang lagi ada di persimpangan jalan yang krusial. Coba bayangin deh situasinya. Yosua yang udah mimpin mereka puluhan tahun, sekarang udah tua banget, waktunya udah hampir habis. Dan yang bikin makin cemas, nggak ada penerus yang jelas. Masa depan bangsa ini jujur aja nggak jelas. Jadi ini kesempatan terakhir Yosua buat kasih arahan, dan cara yang dia pilih itu benar-benar nggak terduga. Nah, disinilah kuncinya. Apa yang kedengarannya kayak pidato perpisahan yang emosional, sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih formal dan terstruktur, sebuah upacara pembaruan perjanjian. Jadi, apa sih upacara pembaruan perjanjian itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak penandatanganan ulang sebuah kontrak yang super penting. Ini adalah sebuah acara resmi di mana dua belah pihak, dalam kasus ini bangsa Israel dan Tuhan, dengan sadar menegaskan lagi komitmen dan kesetiaan mereka satu sama lain. Dan disinilah letak kejeniusannya. Pidato Yosua itu bukan kata-kata spontan. Ternyata, pidatonya itu ngikutin sebuah blueprint yang spesifik banget. Sebuah format hukum yang udah umum di dunia timur dekat kuno buat bikin perjanjian yang sifatnya mengikat secara resmi. Yuk kita bedah blueprint tersembunyi ini. Soalnya, struktur inilah yang ngasih kekuatan hukum dan bobot yang luar biasa pada pilihan yang ditawarkan oleh Yosua. Pertanyaannya sekarang, emang kayak gimana sih struktur perjanjian ini? Jadi, format ini biasanya dipakai sama raja-raja besar atau suzeren waktu mereka bikin perjanjian sama negara-negara bawahan mereka. Coba kita lihat bagian-bagiannya. Strukturnya tuh punya beberapa bagian yang jelas. Pertama, mukadimah, sang raja memperkenalkan diri. Terus ada prolog, dia cerita soal sejarah hubungan mereka. Ketiga, ketentuan, dia menetapkan syarat kesetiaan mutlak. Keempat, konsekuensi, dia jelasin soal berkat kalau taat dan kutukan kalau memberontak. Lalu ada saksi, perintah buat nyimpen dokumen, dan pengesahan resmi. Yang bikin takjub, pidato Yosua di pasal 24 itu ngikutin tiap langkah ini dengan presisi banget. Jadi, poin krusialnya tuh ini. Yosua sengaja banget pakai format kontrak politik yang paling serius dan mengikat di zamannya. Dia mau bangsa Israel paham kalau komitmen mereka ke Tuhan itu bukan soal perasaan sesaat. Tapi ini adalah perjanjian hukum yang formal dan berdaulat. Nah, penggunaan format ini ngebawa kita ke sebuah deklarasi teologis yang dalam banget tentang siapa yang seharusnya jadi raja sejati Israel. Ini seolah-olah ngasih mereka dua jalan yang beda banget. Mereka bisa milih raja manusia, kayak bangsa-bangsa lain, seorang pemimpin fana yang kekuatannya terbatas. Atau, mereka bisa menegaskan lagi identitas unik mereka dengan mengakui Tuhan sebagai raja mereka yang abadi, bergantung pada perlindungan ilahi, bukan kekuatan manusia. Inilah yang mendefinisikan apa itu artinya jadi bangsa teokratis. Ini bukan cuma soal jadi negara yang religius ya, tapi sebuah bangsa yang secara fundamental mengakui Tuhan sebagai satu-satunya raja dan penguasa tertinggi mereka dalam segala hal, termasuk politik dan hukum. Jadi dengan membingkai pidatonya dalam format perjanjian suzerenitas ini, Yosua sebenarnya lagi bikin pernyataan yang radikal. Dia seolah-olah bilang, Raja Agung kita, suzeren kita adalah Tuhan sendiri. Kita nggak butuh raja manusia lain, karena perlindungan dan kemakmuran kita itu datang langsung dari kesetiaan kita kepadanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke inti masalahnya. Setelah kita paham semua struktur ini, panggilan buat memilih itu jadi punya bobot yang luar biasa. Nah, sekarang waktu kita baca lagi kata-kata ini, artinya jadi jauh lebih dalam kan? Pilihlah pada hari ini itu bukan lagi ajakan emosional biasa. Ini adalah panggilan untuk meratifikasi sebuah perjanjian hukum. Ini adalah momen buat tanda tangan di atas materai, secara sadar menerima semua syarat dan ketentuan dari hubungan ini. Nah, inilah intinya. Pilihan yang ditawarkan Yosua itu bukan soal perasaan hangat sesaat. Ini soal masuk ke dalam sebuah komitmen formal yang mengikat, lengkap dengan janji berkat buat kesetiaan dan ancaman kutukan buat ketidaksetiaan. Ini adalah pilihan dengan konsekuensi yang nyata dan abadi.
Ini ngebawa kita ke sebuah refleksi akhir. Pidato Yosua ini intinya adalah tentang kekuatan sebuah komitmen yang terstruktur dan disadari. Ini seolah-olah ngajak kita buat nanya ke diri sendiri. Di luar konteks kuno ini, komitmen sadar dan terstruktur apa sih yang jadi pondasi hidup kita? Pilihan-pilihan apa yang secara sengaja kita ratifikasi setiap hari, yang pada akhirnya ngebentuk siapa diri kita?